masyarakat yang hidup sehari-hari menggantungkan dirinya, rezekinya dari pertanian, dia sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi. Bantuan yang diberikan itu tepat sasaran. Betul. Jangan sampai misalnya terjadi penyelewengan. Kenapa? Bayangkan aja mereka sudah menjadi korban karena terjadinya banjir itu dan longsor, rumah hancur, kehidupan hancur. Sekarang untuk mencoba bangkit ternyata kena penyelewengan, dalam arti apa hak yang dia itu tidak dapat. Ini yang harus dikawal. Ada program rehabilitasi sawah. Kemudian juga bantuan kepada para peternak ya. Jadi gini, banyak yang kemudian menganggap bahwa pertanian, peternakan ketika bencana itu agak terabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKB TV. Indonesia hari-hari ini menghadapi rentetan bencana yang luar biasa. Banjir, tanah longsor, angin puting beliung terjadi di berbagai pelosok Indonesia. Bencana Sumatera di bagian utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara itu menghentak kesadaran kita betapa kemudian rentannya Indonesia dari ancaman bencana. Sejauh ini 1.200 korban jiwa dan juga ratusan juga masih hilang di tanah Aceh, Sumatera maupun Sumatera Barat. Pun begitu juga dengan banyaknya infrastruktur yang juga hancur lebur, sehingga kemudian hingga hari ini 1 bulan pasca bencana ada 22 daerah yang dari keterangan Menteri Dalam Negeri sebagai kepala tim rehabilitasi dari bencana Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini masih membutuhkan atensi yang begitu tinggi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksinya. Tidak cukup Sumatera, kemarin kita juga dikejutkan dengan tanah longsor di daerah Cisarua, Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, di mana kemudian setidaknya 90 jiwa tertimbun tanah longsor dan hingga saat ini puluhan masih dalam proses pencarian. Tidak cukup itu, di Jawa Tengah juga terjadi bencana banjir dan tanah longsor di kawasan Tegal di bawah kaki Gunung Slamet, di mana kemudian di sana juga banyak menimbulkan korban. Pun juga bencana-bencana seperti banjir dan banjir bandang di berbagai wilayah itu juga kemudian sehingga hari ini terus terjadi. BMKG memprediksi bahwa kemudian cuaca ekstrim yang menjadi salah satu pemicu dari bencana ini akan terjadi hingga akhir Januari nanti. Kami dari fraksi PKB, Media Center PKB terus mencoba untuk mendampingi peristiwa-peristiwa ini dengan kemudian memastikan semua anggota dari fraksi PKB akan mengawal berbagai langkah untuk kemudian mendampingi dalam proses tanggap darurat, rehabilitasi maupun rekonstruksi. Bersama kita hari ini dalam bedah editorial PKB TV terkait dengan rentetan bencana di Indonesia, hadir para redaktur Media Center PKB, ada Mbak Alida. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Alida. Waalaikumsalam. Kita nggak bisa salam olahraga, ya kan? Salam dari jauh aja ya Mas. Salam dari jauh. Juga dengan Cak Ulum, redaktur PKB TV juga, kalau dia bisa kita salam olahraga. Assalamualaikum Cak Ulum. Dari jauh. Kita ke Cak Ulum dulu. Cak Ulum, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia, yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, ini kalau menurut Cak Ulum ini bagaimana? Karena itu Cak Ulum, memang banyak yang kemudian mengatakan bahwa ini adalah karena faktor cuaca ekstrim gitu ya. Tetapi kan juga itu Cak Ulum ditemukan kayak kayu-kayu gelondongan misalnya di Sumatera itu, yang itu juga diduga Cak Ulum itu bagian dari indikator kerusakan lingkungan di wilayah tersebut sehingga memicu dan memperparah dampak dari cuaca ekstrim. Kalau menurut Cak Ulum bagaimana Cak? Nah, ini sebelum kita bahas ke sebab-sebabnya atau seperti apa dampaknya, kita harus menjelaskan bahwasannya dalam momen-momen bencana ini fraksi PKB, anggota-anggota fraksi PKB ini sangat aktif kan. Kita bisa lihat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini betul-betul kita turun bersama rakyat Dan nggak menunggu waktu lama ya, udah langsung mereka turun gitu. membuat bantuan dan sebagainya. Nah, ini tidak hanya itu, melalui kita juga memberitakan sangat masif bencana ini, sehingga ini adalah kehadiran
partai politik ya melalui fraksi PKB untuk bersama-sama membantu masyarakat mengawal mobilitasi dan bagaimana kemudian masyarakat nanti mendapatkan hak-haknya kemudian menjadi hidup seperti sedia kala ini penting. Makanya kemudian kita selalu mendampingi dengan pemberitaan yang disampaikan oleh para anggota DPR kita di fraksi PKB. Nah, terkait dengan penyebabnya, teman-teman anggota fraksi PKB ini juga udah menyoroti soal terkait dengan dampak-dampak atau penyebabnya. Memang faktornya banyak, Rono ya. Memang ada cuaca ekstrim lah, hujannya lebat. Namun ini kan tidak tunggal, Rono. Iya. Kalau kita lihat faktanya kan datangnya gelondongan-gelondongan kayu kan nggak mungkin gelondongan kayu itu datang tanpa dia tebang atau kan, karena kita lihat faktanya juga gelondongan kayu ini adalah sangat bagus potongannya. Dan ada nomornya. Ada nomornya, sebagian polisi sudah menyelidiki kasus ini namun belum ini ya, belum tahu hasilnya kita. Tapi kan ada juga Cak Ulum yang mengatakan bahwa itu karena faktor pohon-pohon yang tua yang tumbang. Tapi kalau tua kan dilihat faktanya kan nggak semuanya tua dan potongannya bukan potongan pohon yang tumbang kan, itu pohon yang dijaga dengan baik, sin yang sangat mahal ya, dengan penomoran yang sangat detail itu kan nggak mungkin ya. Dan ini alam ini kan tidak bisa dibohongi gitu. Ya Warno, jadi yang kita lihat faktanya adalah memang faktor kerusakan alam yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian Pak Prabowo kemarin sudah mengeluarkan pencabutan izin untuk 28 perusahaan yang memegang konsesi ini kan, konsesi untuk mengelola hutan. Ini sudah dicabut dan disebutkan perusahaan-perusahaan apa saja. Namun yang kita tunggu kemarin juga anggota Komisi 4 Bapak dan Johan juga sudah menyebut bahwa ketika nanti memang ditemukan itu ada kesalahan yang sangat fatal bisa diseret ke pidana. Karena itu merusak lingkungan dan kemudian menyebabkan orang sengsara. Jadi tidak hanya pencabutan izin usaha tapi juga harus persoalan pidana juga. Sudah berbuat kerusakan yang luar biasa dan alam ini kan sulit untuk dipulihkan ya. Jadi tidak hanya kemudian tebang sudah selesai ini memulihkan luar biasa, apalagi banjir kemarin habis semuanya. Itu kan tanahnya juga perlu direhabilitasi kan nggak mudah kan. Dan menanamnya nggak habis. Nah ini yang dari PKB sangat disoroti ya, apalagi PKB ini kan partai yang berhalus wal jamaah yang sangat concern terkait dengan ini kan isu lingkungan itu kan, bahwasanya lingkungan ini sangat penting kan, karena kalau dalam Quran kan jelas banget fasadul ini kan kerusakan muka bumi ini karena bima kasabat dinas kan, karena kerusakan karena sebab tangan manusia. Juga hadis Nabi ya banyak sekali bagaimana kita harus sangat memberikan perhatian kepada lingkungan kita, bahkan ketika nanti besok kiamat saja kalau kita punya butir atau biji itu harus kita tanam dan sebagainya. Dan itu sangat menjadi dasar PKB untuk bagaimana concern di lingkungan ini, sehingga itu artinya bahwasanya kerusakan atau bencana ini itu salah satunya penyebabnya soal kerusakan lingkungan yang luar biasa ini. Jauh kan beberapa pernyataan dari anggota fraksi kan juga menyoroti bencana-bencana di luar Sumatera, Cak Ulum, yang di mana di Cisarua, kemudian Tegal, dan kemudian kalau nggak salah Mbak Alida yang kemarin Bu Hidun juga menyoroti terkait peternakan dan juga pertanian. Yang di Pati di Jawa Tengah. Betul. Pati, Jepara dan Kudus. Dan juga dampak itu Mbak Alida, banjir yang di tanah Jawa itu, yang itu juga banyak merugikan, memicu banyak kerugian. Nah, kira-kira kalau kemudian desakan dari anggota fraksi PKB kalau kemarin tuh apa saja yang kemudian perlu dilakukan pemerintah untuk kemudian istilahnya menindak tegas pemicu di luar itu, cuaca ekstrim gitu. Apa yang kalau nggak salah kemarin apa Mbak Lida yang bahwa ancaman cuaca ekstrim itu bukan lagi persoalan di awang-awang, tapi memang harus dihadapi secara serius kalau nggak salah. Ya, itu menandakan bahwa perubahan iklim itu adalah sesuatu hal yang nyata. Betul. Selama ini kan orang selalu menganggap bahwa perubahan iklim itu ada sesuatu yang gimana sih kita mau lihat. Tapi rentetan bencana yang terjadi itu sebetulnya sudah menjadi sinyal bahwa
kita itu semua masyarakat, kemudian pemerintah harus segera melakukan antisipasi dan mencoba untuk mencegah agar tidak menjadi dampak yang lebih masif lagi. Tidak akan ada lagi kasus-kasus bencana, terjadinya bencana banjir dan longsor yang kemudian menyebabkan kayak tadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh terjadinya kehilangan jiwa 1.200, kemudian juga rumah yang hancur. Itu kan menandakan bahwa memang harus ada tindakan cepat. Tadi sudah dikatakan bahwa Presiden sudah menindak ya 28 perusahaan, tapi saya setuju bahwa ini tidak harus berhenti di sini, dan kami dari fraksi PKB akan terus mengawal melalui para wakil rakyat. Dan saya juga melihat ya bagaimana sangat proaktifnya anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengawal konstituen, mengawal masyarakat Indonesia untuk mendapatkan bisa dikatakan sebagai haknya. Dalam arti gini, pada kasus saya cerita Sumatera ya misalnya, Aceh misalnya, kita punya anggota DPR dari fraksi PKB, Pak Irmawan, kemudian juga Pak Ruslan Daud, ada Pak Marwan Dasopan dari Sumatera, kemudian ada Pak Ashari Tabunan juga yang aktif. Dalam arti ketika bencana itu terjadi, itu langsung gerak. Pak Marwan Dasopan langsung malam itu juga kemudian dengan Pak Cucun datang ke lokasi meninjau dan kemudian memberikan bantuan. Pak Irmawan misalnya itu langsung juga memberikan statement juga dan juga datang langsung ke lokasi. Dan bahkan Pak Ruslan Daud itu misalnya dia datang melakukan peninjauan terhadap jembatan-jembatan rusak. Di data tuh Mas waktu itu betapa jembatan-jembatan yang rusak yang merupakan titik sentral atau pusat dari proses perhubungan perekonomian antara Medan dan Aceh putus. Tapi dan banyak terisolir. Wilayah-wilayah banyak yang terisolir. Tapi kemudian oleh anggota DPR fraksi PKB meminta agar percepat. Kenapa? Karena ketika jembatan ini putus yang kemudian mengakibatkan terjadinya putus perekonomian dan juga terganggunya proses lainnya, itu harus ada penekanan bahwa percepatan. Dan penekanan perhatian ini yang kemudian melihat bahwa ada bukti nyata. Kementerian PU kemudian melakukan ibaratnya pergerakan cepat dengan masyarakat dan juga kalau tidak salah tentara juga ya untuk melakukan pembangunan termasuk jembatan penghubung sementara yang didata. Jadi itulah menurut saya lihat bahwa fraksi PKB benar yang dikatakan oleh Mas Ulum juga sangat bergerak dengan cepat untuk memberikan bantuan dan perhatian serta desakan kepada pemerintah untuk sama-sama mengawal bahwa proses pemulihan pasca bencana ini harus dilakukan. Atau ada ini informasi baru sekarang gimana kondisinya di Aceh terutama ya itu terbaru ya. Kalau kemarin itu Pak Irmawan misalnya mengeluarkan rilis bahwa hunian sementara itu harus dipercepat jelang Ramadan. Ini penting, kenapa? Karena kalau Ramadan, bayangkan aja kita tuh pengen berada di suasana yang tenang, khusyuk, berkumpul dengan keluarga sehingga bisa menjalani bulan Ramadan itu dengan baik gitu. Tapi ketika mereka tidur di rumah udah hancur ya, kita lihat rumah sudah hancur, di tenda pengungsian yang seadanya, yang hanya beralaskan tanah, yang kalau hujan itu banjir loh Mas, tenda-tenda. Kalau nggak salah Mbak, itu kalau jumlah pengungsi yang di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh itu sekitar lebih dari 100.000. Jadi itu yang terdata. Ya, yang terdata. Artinya kan mereka ini sampai saat ini itu hidup di tenda-tenda yang seadanya, yang hanya sekedar bisa untuk kemudian terlindung dari panas dan hujan sekadarnya saja gitu. Nah, memang pendampingan bagi pengungsi ini memang di wilayah Sumatera memang harus itu kan, harus intens gitu. Apalagi ada masih 22 daerah dari keterangan Pak Tito Karnavian itu yang kemudian masih membutuhkan atensi khusus. Atensi khusus ini berarti penanganan kan, penanganan pengungsinya, penanganan infrastrukturnya, dan setelah pengungsi dan infrastruktur, selain itu juga itu Mbak, persoalan mata pencaharian. Ada sawah yang kemudian rusak, ada peternakan yang kemudian juga rusak. Nah, kalau kemarin kalau nggak salah kemarin ada bantuan kan seperti apa? Ya, jadi sebenarnya ada program rehabilitasi sawah, kemudian juga bantuan kepada para peternak ya.
Jadi gini, banyak yang kemudian menganggap bahwa pertanian, peternakan ketika bencana itu agak terabaikan. Tapi disinilah titik perhatian dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ada anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, misalnya Bu Hindun, kemudian juga Pak Usman yang walaupun bukan berasal dari dapil Aceh yang terjadinya gempa, tapi memberikan perhatian betapa bahwa rehabilitasi sawah itu amat sangat dibutuhkan. Karena apa? Masyarakat yang hidup sehari-hari menggantungkan dirinya, rezekinya dari pertanian, dia sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi. Kenapa? Benih-benihnya hilang, kena banjir, kemudian batas sawah yang harusnya misalnya dipanen, tapi kemudian tersapu oleh banjir. Nah, disinilah yang diperlukan bantuan atau turun tangan atau negara hadir untuk memberikan bantuan. Nah, dari anggota fraksi PKB meminta untuk mengawal itu, dalam arti memastikan dan juga meminta agar pemerintah mendata berapa banyak kemudian jumlah petani, sehingga apa, bantuan yang diberikan itu tepat sasaran. Jangan sampai misalnya terjadi penyelewengan. Kenapa? Bayangkan aja mereka sudah menjadi korban karena terjadinya banjir itu dan longsor, rumah hancur, kehidupan hancur. Sekarang untuk mencoba bangkit ternyata kena penyelewengan, dalam arti apa hak yang dia itu tidak dapat. Ini yang harus dikawal benar. Dan itu sudah jelas disampaikan oleh Bu Hindun dan Usman ya. Pak Irmawan juga concern terhadap bagaimana kemudian bantuan-bantuan program rehabilitasi dari bencana di Sumatera bagian utara ini bisa sampai pada yang berhak gitu. Karena dalam banyak kasus kan muncul berbagai penyimpangan bantuan ini, Mbak. Betul. Ini yang harus benar-benar kita kawal, dan tugas dari wakil rakyat itu adalah mengawal agar benar-benar tepat sasaran, dan itu yang sudah dilakukan oleh fraksi PKB. Ada juga yang menarik nih, Mbak, terkait dengan bantuan. Selain bantuan itu ada bagaimana terkait status tanah. Kan banjir Aceh dan ini benar batasnya kan ya nggak sembarangan karena tutup lumpur. Tsunami kan sudah datang selesai kan, ada lumpurnya. Ini lumpur yang kemudian menjadi problematik terkait dengan batas tanah. Kemudian kemarin anggota Komisi 2 Pak Indra Jaya sudah menekankan meminta kepada Kementerian ATR BPN bagaimana masyarakat yang korban ini nanti bisa mendapatkan pelayanan gratis di kantor-kantor tanahan untuk mengukur sertifikatnya kan hilang ya kan, Mbak? Dan jangan sampai ada klaim di atas klaim, ini bahaya. Karena ini atau mungkin ketika rumah udah ketimbun lumpur, sertifikat mungkin hilang mana, dan mungkin hanya mereka punya KTP aja. Kalau masih ada ya, kepala daerah harus proaktif mendata masyarakatnya, kemudian juga membantu masyarakat ke kantor pertanahan, dan itu harus gratis gitu loh, karena ini nggak mungkin harus dibayar dan dipungut seperti normal, harus gratis. Memang ini yang kemudian ditekankan sama Pak Indra Jaya agar betul-betul pemerintah aktif untuk juga mendata ke tanah ini. Nah, ini sangat riskan ketika nanti dibiarkan setelah bencana nanti ada sengketa. Wah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang harus kemudian selain itu, selain rehabilitasi masyarakat disediakan sementara, ini kan hutan sementara nih. Bagaimana ke depannya kan harus betul-betul ada satgas dari pemulihan yang menyusut rencana besar untuk rehabilitasi sehingga masyarakat bisa hidup sedia kala. Apakah nanti rumahnya udah terimbun itu kemudian lumpurnya dipindah, tapi kan itu juga sangat berat karena ada rumah yang hanya tinggal atapnya. Kemudian tidak hanya rumah ini yang ketimbun, daerah sekitar sudah semuanya daratan ini menjadi daratan yang tinggi gitu loh. Nah, ini yang harus dirumuskan secara bijak sama pemerintah, dan kemudian itu artinya kan itu kan membutuhkan anggaran yang luar biasa. Ada sekitar, kalau nggak salah itu Cak Ulum, kalau nggak salah itu ada 58 triliun minimal yang digunakan untuk kemudian memulihkan kembali Sumatera bagian utara. Ini menjadi peringatan bagi kita semua ya, dan itu juga di-state oleh anggota fraksi PKB bahwa kemudian dampak bencana ini itu begitu luar biasa, sehingga sebisa mungkin kita itu juga harus menjaga lingkungan. Ini juga sama Cak Ulum dengan kejadian di Cisarua, bahwa di sana ada indikasi perubahan kawasan hutan itu menjadi kawasan pertanian, sehingga kemudian itu bisa memicu longsor yang begitu rupa. Nggak ada penahannya. Pohon-pohon udah nggak bisa menyerap air, sehingga kan langsung ketika air dari hujan kemudian langsung ke bawah. Namun katanya saya baca tadi dari pakar ITB memang agak kompleks di
di Cisarua ini ya. soal ini. Tapi apapun itu ada faktor tadi alam yang memang harus jadi evaluasi semua. Dan juga di Tegal tadi yang kemudian ternyata di pantainya banyak gelondongan kayu juga. Nah, ini juga Di Tegal ya. kita Di Tegal. belum ini ya, karena masih menunggu informasi lebih lanjut soal Tegal ini ya. Namun ketika sudah ada kiriman Gelondongan kayu yang hampir sama dengan Sumatera ya, ya, tidak dibeli ya, yang datang sendiri ya, itu jadi tanah besar. Ini Kayu bisa datang. seperti apa ya, jawaban yang diberikan alam ya. Nah, terkait kondisinya. Ternyata masyarakat dilihat, oh ini loh kayu ini. Nah, kayu-kayu itu ya harus telusuri ini kerusakannya dari mana, bencananya dari mana, muaranya, sehingga harus diselidiki juga mana, karena kita tidak bisa memungkiri lah bagaimana kerusakan alam hutan yang kemudian digundulin, baik itu dibabat atau menjadi tambang ilegal maupun ilegal, yang menjadikan alam kita sudah tidak seimbang sampai dan rusak sebagainya. Tentu ini menjadi catatan penting dan menjadi perhatian serius bagi PKB. Seperti Cisarua untuk wakil ketua DPR dari fraksi PKB Kang Cucu itu sudah datang bersama timnya untuk memantau, mengawal langsung ini proses tanggap darurat dan rehabilitasi. Tentu kita juga berduka masyarakat umum dan juga pasukan marinir ini ya, yang 23 prajurit TNI AL yang 4 yang meninggal. Ini berduka kita, semoga semua bisa ditemukan, keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar dengan musibah ini. Pun begitu warga di Cisarua yang masih 70-an yang informasinya sampai sekarang masih belum ditemukan. Nah, Mas Warno juga Mas Ulum, nih ada yang juga kadang terabaikan dalam terjadinya bencana, yaitu apa? Kelompok rentan. Jadi kelompok rentan ini kan perempuan, anak disabilitas, kemudian lanjut usia. Mereka ini itu memiliki kerentanan yang double dibandingkan yang lain. Kenapa? Kita lihat ya, ada kebutuhan spesifik yang tidak dimiliki oleh misalnya korban laki-laki atau anak-anak nih. Anak-anak itu kan membutuhkan popok, kemudian juga perhatian yang lebih. Iya, ada perhatian lebih. Atau disabilitas. Bayangkan, ketika dia sehari-hari memiliki alat penunjang aktivitas, tongkat atau apapun dalam atau kursi roda ataupun, tapi kemudian terkena bencana itu, longsor, ini bagaimana dia harus hidup. Nah, kelompok-kelompok rentan ini yang juga menjadi perhatian dari anggota Komisi 8 DPR, salah satunya Bu Mahdalena misalnya, minta agar ini juga dikawal, jangan sampai unsur ini itu terabaikan. Karena apa? Kenyamanan hidup di pengungsian yang ramai itu bukan sesuatu hal yang mudah bagi kelompok rentan ini, lansia, ibu-ibu, anak, dan disabilitas. Iya. Nah, ini yang mungkin terakhir ya, terkait dengan pendidikan ini. Tentu kan kalau di Aceh, Sumatera banyak yang sekolah yang susah. Ya, benar sekali. Ini tentu ini juga menjadi catatan penting. Pak Lalu Ari, ya Wakil Ketua Komisi 10 dari PKB juga, dan juga Syarif ya, Komisi 10 juga memberikan catatan penting terkait dengan pendidikan ini. Ketika sekolah itu hancur, pemerintah juga harus ada tangan darurat. Bagaimana anak ini tetap bisa sekolah walaupun formal kan, mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan materi dari guru sebagainya, sehingga tidak terlalu lama untuk tidak belajar seperti itu. Kalau di Sumatera dan sekitarnya, nah ini tentu juga harus dikawal terus ini, bagaimana pemulihan sarana prasarana sekolah di sana. Juga mental mereka jauh. Nah, itu yang mau saya bilang. Waktu itu Gus Hilman itu anggota Komisi 10 DPR juga mengeluarkan statement pernyataan bahwa pemulihan mental anak-anak sekolah ini juga harus menjadi perhatian dari sekolah. Jangan sampai kemudian anak datang langsung, mohon maaf nih, dapat pelajaran. Dia untuk menerima keadaan dirinya sebagai korban bencana yang tidak siap ya, dalam arti saya yakin masih banyak anak sekolah yang mungkin datang dengan perlengkapan yang kurang lengkap, kemudian dihadapi dengan soal-soal. Jadi kita aja yang orang dewasa yang belum beres dengan permasalahan, ditambah dengan permasalahan baru, ini susah gitu. Nah, ini yang menjadi titik berat perhatian dari Gus Hilman. Sekolah-sekolah yang berjiran, yang ada 37 sekolah yang terdampak itu kan. Kemudian akhirnya di Jakarta juga kemarin sudah dinas PJJ himbauan, surat himbauan dengan PJJ atau pelajaran daring. Ini juga perlu pembelajaran jarak jauh juga. Jadi apapun itu ketika masih musim hujan ini, potensi-potensi itu kan tetap harus diwaspadai karena banjir. Nah, jadi anak itu bagaimana ketika pulangnya kebanjiran,
sekolah harus tetap mendapatkan mendapatkan pelajaran, kegiatan tetap berlangsung. Sekolah dan dinas pendidikan harus tentu siap siaga terkait sarana prasarannya. Tentunya fasilitas, misalnya anak laptopnya bagaimana atau kayak HP, bagaimana jaringan internetnya harus diwaspadai dan disiapkan dengan baik, seperti itu kira-kira. Iya, terakhir saya ingin itu Cak Ulum dapat insight lah dari Cak Ulum maupun Mbak Alida terkait dengan langkah antisipasi agar kemudian bencana ini tidak terus berulang di masa depan. Tentu kita tidak bisa mengendalikan alam secara sepenuhnya, tetapi kan kita punya kesempatan untuk ikhtiar, kesempatan untuk berusaha agar kemudian meminimalkan dampak-dampak bencana, baik itu karena cuaca ekstrim yang ataupun karena ulah manusia. Nah, kalau menurut Mbak Alida sendiri, apa yang kemudian nanti kira-kira perlu dilakukan di masa depan agar kemudian bencana itu bisa terminimalkan, kalaupun toh terjadi itu tidak memicu banyak korban gitu. Oke. Menurut saya yang penting adalah komitmen negara. Dalam arti negara tadi kan sudah dikatakan bahwa negara sudah menindak ya, dalam arti melihat perusahaan-perusahaan yang nakal dalam arti. Nah, ini harus ada ketegasan. Jadi jangan sampai menindak selesai dan kemudian akan membuat semacam pembiaran, dalam arti ya udahlah toh cuma ditindak gitu. Tapi ketika negara hadir memberikan penindakan jelas, itu kemudian saya pikir bahwa pihak-pihak lain tidak mungkin akan berani untuk melakukan tindakan tegas itu dalam arti menyeret mereka ke membawa kalau tidak salah Pak DJ juga ya, Pak Daniel juga udah menyampaikan bahwa itu bisa ditarik ke pidana gitu. Jadi ketika negara hadir menindak dan seperti itu, upaya itu bisa dicegah gitu. Di luar itu peran negara, peran dari masyarakat misalnya itu juga penting. Hal-hal sepele misalnya, mulai sama-sama menjaga lingkungan, hal-hal kemudian memisahkan, membuang sampah, itu kan sebetulnya hal-hal dasar yang harus kita lakukan gitu. Tapi ini balik lagi ya, kalau menurut saya prosesnya tidak bisa dilakukan 1-2 tahun, tapi ada kebiasaan baik yang harus dimulai dari masyarakat dan kemudian dipegang oleh negara. Yes. Sehingga ada kesinambungan. Jangan sampai masyarakat sudah membuat kebiasaan baik, tapi kemudian ada pihak yang kemudian melakukan pembiaran dan kemudian tidak ada tindakan jelas dari negara, itu akan menghasilkan. Oke, jadi yang pertama itu pemetaan dengan kawasan hutan yang harus seperti apa di mana. Itu pemerintah harus punya detail datanya dan bagaimana kedepannya merehabilitasi hutan yang rusak itu. Bagaimana itu harus serius deh. Dan memang tidak bisa 1 tahun 2 tahun itu, Bang Warno. Tapi itu harus punya roadmap yang sangat jelas itu. Yang kedua terkait dengan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan banjir misalnya. Kan ini tahunan, setiap tahun. Itu bagaimana mereka misalnya resapannya harus disiapkan, sungai maupun selokan itu bagaimana dibersihkan dan keruk. Itu kan sangat vital. Bapak Warno sendiri mengalami seperti itu. Bagaimana ketidakpedulian pemerintah daerah itu sehingga masyarakat menjadi korban. Padahal itu sudah jelas, misalnya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Sampai pemerintah setelahnya harus maju. Jangan sampai kita memaklumi udah banjir tahunan. Ini udah. Walaupun kiriman tapi kan bisa diminimalisir kalau dilakukan pencegahan dan pembersihan biasanya. Dan itu Cak Ulum, sekarang kan harusnya basisnya basis data. Nah, BMKG itu kan bisa untuk kemudian bikin early warning. Dan itu sekarang sudah dilakukan oleh BMKG melalui Twitter dan sebagainya. Tapi kan tindak lanjutnya agar kemudian early warning itu menjadi sebagai sebuah katakanlah gerakan untuk kemudian masyarakat itu bisa paham, oh ini bukan hanya paham Mas, tapi tahu dan bersiap-siap Mbak. Dampaknya itu sekarang itu kan early warning udah dibaca aja. Kan kita itu tidak kemudian misalnya di sekolah itu nggak ada kurikulum bencana untuk kemudian misalnya bagaimana kemudian membiasakan peserta didik sejak dari dini untuk kemudian paham untuk menghadapi bencana. Misalnya menyiapkan satu tas kecil yang di situ itu berisi makanan ringan, kemudian dokumen-dokumen penting, kemudian juga obat-obat penting. Jika kemudian nanti ada bencana langsung aja cabut gitu. Kurikulum itu Cak Ulum kan masih belum ada gitu. Nah, early warning dari BMKG harus sebenarnya menjadi sebuah sebagai suatu bentuk
gerakan sehingga kemudian masyarakat itu ketika ada early warning itu tidak dibaca aja, tapi mereka memang benar-benar bersiap sehingga kemudian ketika ada bencana bisa meminimalkan korban. Gitu. Baik, sahabat-sahabat PKB TV, bencana memang sesuatu yang tidak bisa untuk kita hindari, tetapi kita pasti bisa meminimalkan jika memang ada komitmen bersama baik dari negara, pemerintah maupun masyarakat. Kita berharap bahwa kemudian bencana-bencana yang sekarang ini terjadi itu segera ditangani dan kemudian kita mempunyai blueprint lah, skema untuk kemudian menghadapi dan meminimalkan potensi bencana di masa yang akan datang. Terima kasih sahabat-sahabat PKB TV. Kita akan jumpa lagi dalam tema-tema bedah editorial PKB TV di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.